Ustadz, anak itu jika masih kecil kan tidak boleh dipaksa-paksa Ustadz, semaunya orang tua tersebut Ustadz. Apakah hal tersebut nanti akan ada tuntutan di akhirat Ustadz? Iya, Silakan Ustadz. iya. Pertanyaan yang sangat bagus, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waku Tuhan naswal hijaroh, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, dan ada hadis juga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian sahabat Ibnu Umar menafsirkan tentang ayat tadi yang ku anfusakum tadi. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, adib ibnak, ya, fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah. Didiklah anakmu, ya, karena kamu nanti di akhir nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anakmu ini. Jadi jelas bahwa besok kita akan ditanya tentang pendidikan anak kita. Hanya saja dalam pendidikan itu ada metode-metode. Dan metode itu antara lain terkait dengan usia anak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kondisi masing-masing anak. Kita ambil contoh kisah ketika Rasulullah SAW mengajak salah satu cucunya untuk sholat di masjid, ya, dan ternyata cucunya tadi itu naik di punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud, sehingga sujud Nabi itu lama sekali. Nah, tanda kutip, seolah-olah Nabi membiarkan anak tersebut. Ya, coba bayangkan seandainya yang naik di punggung itu adalah orang yang sudah besar atau mungkin sudah balik, itu kan kurang ajar itu. Tapi ternyata itu dibiarkan oleh Nabi sampai tuntas bermain, turun sendiri, baru Nabi mengangkat kepala. Nah, ini kan berarti ada perbedaan metode pendidikan yang disesuaikan dengan usia. Jadi kalau selama kemudian kita itu betul-betul mencontoh, oh ternyata Rasulullah dulu melakukan seperti ini, ya, walaupun sebenarnya nggak ada kata pembiaran dalam pendidikan, nggak ada, ya, nggak ada. Pendidikan itu ada dua, yaitu pengakuan karena mereka lahir fitrah, yang kedua adalah pembimbingan, ya, karena apa, mereka lahir nggak tahu apa-apa. Ini. Nah, kalau hanya kita itu mengakui saja fitrah tanpa dibimbing, itu pembiaran. Kalau kita hanya mengakui dia nggak tahu apa-apa, ya, kita hanya berpegang bahwa dia nggak tahu apa-apa tapi lahir tidak fitrah, itu namanya pemaksaan. Nah, makanya harus selaras dua ini sehingga disesuaikan dengan usia anak. Jadi kalau ada anak kecil kemudian kita dampingi, seolah-olah kita tidak banyak memberikan teguran atau nggak dimarahi, ya insya Allah ta'ala kalau itu ada nas, ada dasar dan contoh dari Nabi, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa selama kita tidak melakukan pembiaran, ya, atau tidak melakukan pemaksaan. Ini karena memang contohnya demikian. Tapi nanti kalau usianya sudah besar, itu berbeda lagi masalahnya, ya. Dan sudah besar pun juga harus dilihat kondisi anak. Kalau karakter keimanannya belum tumbuh, berarti mungkin masih diperlakukan seperti anak kecil lagi, tidak perlu dimarahi dulu. Karena Rasulullah juga demikian terhadap orang-orang yang belum tumbuh karakter imannya, mereka yang belum masuk Islam. Nabi itu tidak langsung marah-marah, karena makanya Rasulullah lembut kepada mereka, sentuh hati mereka. Kadang-kadang mereka itu berlaku yang kasar kepada Rasulullah tidak membalas, bahkan Rasulullah diam saja. Itu kan seolah-olah seperti pembiaran, walaupun kepada orang yang sudah tua, karena apa, kondisi mereka yang masih lemah keimanannya. Jadi ada metode-metode yang akhirnya kita terapkan dengan kondisi masing-masing anak kita. Jadi insya Allah ta'ala kalau anak kecil yang tidak kita marahi, karena memang masa-masa itu adalah penuntasan egosentris, masa-masa emas penumbuhan karakter keimanan, maka kita cukup mendampingi dan mengakuinya, ya, tanpa banyak kemarahan atau paksaan, maka insya Allah ta'ala itu tidak mengapa, dan itu adalah ternyata dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya, ya, terkait dengan masalah tanggung jawab ini, ya, wahai para orang tua, semuanya adalah kembali kepada ilmu, ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, mantap insya Allah, ya, kita melangkah dalam mendidik itu jelas yang saya lakukan adalah ini. Maka harapan kami, ya, wahai para orang tua, janganlah berhenti untuk selalu menuntut ilmu, sebab mendidik anak itu butuh ilmu. Bukan hanya kita itu copy paste,
ya, hanya jiplak atau fotokopi dari dulu bagaimana kita dididik guru-guru kita, dididik oleh orang tua kita, tidak cukup hanya demikian ya, tapi kita butuh ilmu yang sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Demikian, wa ta'ala bisawab.